Halo Mas Alek dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok proyek teknik digital ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil dari produk kami, di mana kami di sini membuat sistem kontinu untuk mesin pencuci mobil otomatis. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Christophorus Rana Irfan dengan NIM 2019-2039. Perkenalkan, nama saya Andrea Mirano Ecclesia, NIM 2019-2003, kelas TMK 2C. Dan saya Bernardina Aristoliana Mas, NIM 2019-2012 dari kelas TMK 2B. Nah, bagaimana cara kerja dari sistem ini? Yaitu ketika mobil sudah melewati proses pertama dan berjalan menuju proses berikutnya, mobil akan melalui sensor yang kemudian sensor tersebut akan mengirimkan sinyal untuk menjalankan proses berikutnya. Jadi pada intinya cara kerja dari produk kami itu adalah memanfaatkan sensor, di mana sensor ini nanti akan mengirimkan sinyal untuk melanjutkan proses berikutnya. Dan ini desain dari mesinnya. Nanti akan ada boxnya untuk kontrolnya dan ada sensor-sensornya. Jadi ketika mobil masuk, sensor akan membaca. Lalu proses 1 akan dimulai dan akan menyalakan indikator bahwa proses pertama sedang berjalan. Ketika mobil keluar dan masuk melewati sensor kedua, maka sensor yang diibaratkan sebagai dip switch akan menyala. Dan indikator proses kedua menyala yang menandakan bahwa proses kedua sedang berlanjut. Begitu seterusnya hingga proses yang terakhir selesai. Ketika ada error seperti misalnya ada objek yang melewati sensor tidak secara urut, misal tidak melewati proses pertama langsung melewati sensor ketiga, maka akan ada indikator error yang berupa LED dan akan menyala. Lalu ini ada komponen-komponen yang kita gunakan pada rangkaian kita. Ada dip switch itu sebagai pengganti dari sensornya. Lalu ada bar graph sebagai indikator bahwa proses sedang berjalan dan LED sebagai indikator error. Lalu kita juga menggunakan IC 74112 yang adalah merupakan clock JK flip-flop, IC 74138 yang demultiplexer, dan IC 74151 multiplexer. Lalu IC 7404 sebagai IC NOT dan IC N IC 7408. Untuk produk kami ini itu terdiri dari 3 rangkaian besar. Yang pertama adalah rangkaian counter proses, di mana rangkaian ini nanti akan menggunakan JK flip-flop. Kemudian yang kedua adalah rangkaian sensor, di mana pada rangkaian ini sensor akan diibaratkan oleh dip switch dan menggunakan demultiplexer dan multiplexer. Kemudian yang ketiga adalah rangkaian pendeteksi error, di mana rangkaian ini akan menggunakan gerbang logika dengan dominan gerbang logika N dan NOT. Jadi ini rangkaian counter prosesnya. Di sini kita untuk counternya kita menggunakan JK flip-flop. Di sini ada 3 JK flip-flop yang kami gunakan. Lalu kita juga menggunakan demultiplexer di sini, dan JK flip-flop ini nanti akan menjadi input selector dari demux-nya. Demux ini nanti yang akan menyalakan indikator dari prosesnya. Jadi kita di sini menggunakan indikatornya berupa bar graph. Lalu yang ini rangkaian sensornya.
Jadi di sini ada deep switch-nya yang akan menjadi yang kita umpamakan sensor. Lalu deep switch ini nanti akan menjadi inputan dari multiplexer-nya ini. Nah, si multiplexer ini juga mendapat input dari counter jika flip-flopnya tadi, dan outputnya dari multiplexer ini berfungsi untuk mengclock jika flip-flopnya untuk lanjut ke proses berikutnya. Lalu rangkaian pendeteksi error, di sini kita menggunakan gerbang logika AND dan NOT, juga OR. Nah, rangkaian ini akan mendeteksi error bila sistem yang dijalankan nanti tidak berurutan. Jadi karena pencuci mobil ini harus berurutan, di mana dari langkah awal sampai akhir itu sesuai urutan. Nah, kalau tidak ada keberurutan atau misalnya melompati satu proses, nah itu akan nanti mengeluarkan output high, di mana output nanti akan menghidupkan LED sebagai indikator error. Jadi ini rangkaian dari sistem pencuci mobilnya. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah mengklik tombol start. Saat tombol start diklik, nanti di sini kelihatan dari bar grafnya bahwa proses 1 sedang berjalan. Nah, saat tombol start diklik ini, dia akan membuat jika flip-flop yang pertama atau digit paling kecil ini bernilai 1. Sehingga di sini jika flip-flop ini menghasilkan biner 1, yaitu 001. Hasil dari jika flip-flop ini akan menjadi input selektor dari demultiplexer dan multiplexernya. Nah, karena selektor pada demultiplexer itu bernilai 1, maka demultiplexer ini akan mengeluarkan output pada Y1 yang menyebabkan bar graf ini menyala. Lalu kemudian pada selektor, pada multiplexer, selektor pada multiplexer ini memiliki input 1. Maka dari itu, dia akan menghasilkan output dari input X1. Karena input X1 ini low, dan keluarannya berupa Y0, maka keluarannya jadi high. Nah, jika proses 1 sudah selesai, dan sensor sudah mendeteksi mobil, maka nanti sensor itu akan mengirimkan sinyal high ke sistem. Jadi di sini diumpamakan deep switch, jadi deep switch yang pertama nanti akan high, dan dia akan menjadi inputan di X1, sehingga nanti keluarannya multiplexer ini juga akan berubah menjadi low. Saat keluarannya low, dia akan mengclock jika flip-flop ini, dan jika flip-flop ini akan berubah outputnya menjadi biner 2, jadi 0, 1, 0. Sama kayak halnya yang tadi, dia akan menjadi input selektor di multiplexer dan demultiplexer, sehingga proses kedua ini dapat berjalan. Dan nanti kalau sensornya kedua itu sudah memberikan input high lagi ke sistem, proses tiga ini akan di input 2 itu memberikan, sensor kedua memberikan high ke sistem, sehingga proses 3 berjalan. Nanti saat sensor 3 memberikan high ke sistem, proses 4 akan berjalan. Begitu seterusnya, hingga semua proses sudah berjalan, dan sistem akan mati.
Nah, di sini saya akan menjelaskan ketika rangkaian ini akan membaca sebuah error. Nah, tadi kan di sini ada deep switch. Deep switch ini kan sebagai sensor berurutan. Nah, error itu akan menyala atau LED error akan menyala itu ketika ada proses yang tidak berurutan. Nah, sebagai contohnya seperti dijelaskan tadi bahwa pertama kita harus mengeklik tombol start terlebih dahulu. Nah, tombol start ini akan memulai proses. Nah, proses pertama sedang berlangsung, maka kan seharusnya itu indikator sensor proses pertama menyala. Maka dia akan berlanjut. Nah, tapi kita coba ketika sensor ini akan menyala tidak berurutan. Jadi kita berikan nilai high pada sensor berikutnya langsung. Nah, bisa dilihat bahwa proses tidak berlanjut, namun ada lampu indikator di sini yang menyala. Nah, lampu indikator hijau ini itu adalah lampu indikator error. Nah, bagaimana cara kerja rangkaian error ini? Itu sinyal high ini kita dapatkan dari sini. Ini ada output B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, output ini akan menjadi inputan gerbang logika. Misalkan di sini input B di sini kan bernilai low. Masuk ke gerbang NOT, dia akan bernilai high. Kemudian output C atau input C untuk gerbang logika di sini bernilai high dan masuk ke gerbang N U8A atas sendiri. Nah, dari sini maka outputnya akan high masuk ke gerbang OR. Nah, gerbang OR di sini itu memiliki tabel kebenaran bahwa jika salah satu bernilai high maka outputnya juga bernilai high. Nah, maka dari itu di akhir outputan A itu dia akan bernilai high yang akan menghidupkan LED. Nah, begitu juga kita jika ada 2 maupun 3 proses yang tidak berurutan, itu juga akan membuat gerbang logikanya, gerbang logika OR ini akan bernilai high juga. Jadi ketika dua-duanya bernilai high inputan, maka outputnya juga akan bernilai high. Sampai di output A yang menghidupkan LED itu juga akan bernilai high. Nah, maka dari itu ketika ingin mematikan indikator error, maka kita juga harus mengecek errornya di sensor yang mana. Maka kita harus mengembalikan sensor itu seperti semula dulu, baru bisa sistem itu berlanjut seperti biasa. Nah, begitu pula halnya jika sudah sampai di tengah-tengah proses, lalu ada proses yang tidak berurutan, maka itu juga akan menghidupkan lampu indikator, di mana ini juga harus kita hilangkan dulu errornya, baru bisa berlanjut. Nah, kita off-kan dulu, lalu kita lanjutkan ke sensor yang keempat, kelima, keenam, dan terakhir sensor 7 menandakan sistem ini sudah selesai atau sudah selesai untuk mencuci satu mobil. Jadi demikian presentasi kita tentang rangkaian pencuci mobil otomatis ini. Terima kasih, jika ada salah kata mohon dimaafkan.